hadza kitabu Muhammad, ini keputusan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy, muslim migran dari Quraisy, wal muslimuna min Yathrib, muslim pribumi dari kota Yathrib sini, wal yahud, dan orang Yahudi non muslim, wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum, asalkan satu cita-cita, satu tujuan, kalau bahasa sekarang satu visi misi. Muslim pendatang, muslim pribumi, Yahudi, asalkan satu tujuan, innahum ummatun wahidah, sesungguhnya semua adalah umat yang satu. Melakukan tradisi man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu nanti mati dibangkitkan sama orang 12 orang nanti akan menjadi Bani Israel, atau keturunan menurunkan suku besar, yaitu keluarga besar Israel. Kenapa Israel? Yakub itu juga punya nama Israel. Sejak Yakub juga Israel. Arti Israel itu Abdullah, hamba Tuhan. Isra, hamba, il atau Elohim, Tuhan. Sama dengan bahasa Arabnya Abdullah, hamba Tuhan. Jadi Islam dengan Kristen itu ya saudara dekat lah. Yang Kristen istri tua, yang Islam istri muda. Luar biasa. Para pimpinan HKBP, para pendeta, para tokoh agama, terutama ibu-ibu yang hadir, bapak, para pejabat pemerintah, tokoh agama yang saya hormati. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan itu bahasa Arab. Kata benda, kata kerjanya anas. Gak usah ditambah urbaningrum, anas gitu aja. Adjektifnya kalau maskulin anis, yang gak usah tabi Baswedan, anis gitu aja. Kalau feminin Anissa, Anas, Anis, Anissa, insan, itu sama itu. Artinya harmoni, intim, akrab, saling kangen. Jadi kita manusia ini semenjak dilahirkan di muka bumi sampai nanti akan kembali ke alam yang abadi, amanat yang paling melekat pada diri kita, amanat insaniyah, humanity. Sebelum amanat agama, sebelum amanat harta, jabatan, kekayaan, kedudukan, titel, sebelum itu semua, amanat yang paling melekat pada diri kita adalah membangun kehidupan, berjuang membangun kehidupan yang harmonis, yang satu sama lain menjadi saudara. Kalau dalam edu disebut ukhuwah insaniyah, persaudaraan, solidarity sama umat manusia. Sedikit tentang sejarah, bahwa Islam dengan Kristen itu sangat dekat, keturunan satu orang. Dulu Ibrahim atau Abraham dari Ur Kasdin, 10 km selatan Baghdad, Ur Kasdin itu.
Ab itu bapak, Raham itu umat. Mempunyai istri namanya Saroy, kalau dalam Islam Saroh. Ketika itu rajanya bernama Nabukadnezar, kerajaan Babilonia. Setelah Abraham disiksa oleh pemerintah penguasa karena mengajak menyembah Tuhan, tidak menyembah dirinya, sang raja, dibakar tapi selamat. Kemudian Abraham dengan keluarga hijrah, berjalan dari timur sekitar sekarang Irak gitulah, menuju ke barat, jumpa dengan sungai Jordan. Menyeberang sungai tanpa getek, tanpa perahu, dan tidak ada jembatan, selamat sampai ke tepi barat. Menyeberang itu sama, bahasa Arabnya dengan bahasa yang lain juga sama, abaro, menyeberang. Maka setelah Abraham berhasil menyeberang sungai dengan selamat, dipanggil Ibrani, penyeberang, atau Hebrau. Ibrani atau Hebrau artinya penyeberang. Sampailah ke Mesir. Ini ringkas cerita Pak, kalau nggak ringkas saya 2 tahun cerita begini. Ringkas saja ceritanya ini. Si Sarai ini mandul, belum punya anak. Maka demi memelihara bibit unggul, Abraham nikah lagi dengan perempuan dari Mesir, Egypt, namanya Hajar. Rupanya jamunya kuku bima atau sarang semut Papua gitu kira-kira. 9 bulan punya anak, melahirkan yang istri muda, yang Hajar ini. Anaknya laki-laki, diberi nama Yishmail. Yishma itu mendengar, Il atau Elohim, Tuhan. Kalau bahasa Arab Ismail. Kalau orang Jawa Tengah, Banyumas, Ismail, orang Jawa Tengah. Kalau panggil saya Sangit Ngakil, itu orang Jawa Tengah itu. Istri muda punya anak, istri tua cemburu. Maka Tuhan memerintahkan agar Abraham membawa istri muda dan bayi yang baru lahir itu pindah ke selatan, sangat jauh. Sekarang pesawat saja 2 jam, pesawat itu. Dulu jalan kaki. Sampailah di jurang yang tidak ada kehidupan. Air satu tetes pun tidak ada. Binatang pun tidak ada. Tumbuh-tumbuhan pun tidak ada. Sampai di tempat itu, baru istirahat sebentar, Tuhan memerintahkan agar Abraham kembali ke utara, yang sekarang Yerusalem itu, kembali ke utara, ke istri yang tua. Istri muda dan bayi yang baru berapa minggu ditinggal sendirian. Tidak lama, bayi ini, Yishmail, kehausan, kelaparan, menangis sejadi-jadinya. Ibunya Hajar kebingungan, cari air dari Gunung Safa sampai Gunung Marwah, dari Gunung Marwah ke Gunung Safa lagi, nggak menemukan apa-apa. Ismail, si bayi itu, kakinya menghantam-hantam bumi. Dari ujung kakinya keluarlah sumber air yang sampai sekarang tidak pernah habis, yang disebut sumur Zam-Zam. Nah, sampai sekarang masih ada di Mekah itu. Karena ada air, yang pertama kali mengetahui ada air, burung. Pasukan burung-burung dari mana-mana datang ke situ. Dilihat, diamati oleh suku besar dari selatan, namanya suku Jurhum, hijrah ke tempat air itu. Maka jadilah sebuah suku namanya suku Quraisy, beranak pinak, jadilah bangsa Arab, yang dari bangsa Arab nanti akan melahirkan Nabi Muhammad. Nah, itu satu cerita. Nah, Abraham kembali ke utara, berkumpul dengan istri tua Sarah tadi. Tidak lama hamil itu. Rupanya dapat jamu yang baru lagi rupanya. Kalau dari Wonosobo itu ada jamu namanya Purwoceng, dari Purwosobo. Kalau dari Jatinegara ada jamu Jakarta Bandung. Saya tanya, kenapa merek Jakarta Bandung? Ya kan 2 jam katanya. Jadi kalau minum itu bisa 2 jam.
Betul. Silakan. Nah, tidak lama istri tua punya anak, dikasih nama Ishak. Ishak punya anak dikasih nama Yakub. Yakub punya anak 12, Raubin, Zabulon, Yahuda, Shamun, Levi, Naftali, Gad, Dan, Asir, Yasakar, Yusuf, Bunyamin. 12 orang nanti akan menjadi Bani Israel atau keturunan menurunkan suku besar, yaitu keluarga besar Israel. Kenapa Israel? Yakub itu juga punya nama Israel. Sejak Yakub juga Israel. Arti Israel itu Abdullah, hamba Tuhan. Isra, hamba, Il atau Elohim, Tuhan. Sampai dengan bahasa Arabnya Abdullah, hamba Tuhan. Jadi Islam dengan Kristen itu ya saudara dekat lah. Yang Kristen istri tua, yang Islam istri muda. Ini luar biasa. Maka ketika Nabi Muhammad di Mekah mendengar ada perang antara Romawi dan Persia, Romawi Kristen, Persia Zoroaster, Nabi berdoa mudah-mudahan Romawi menang. Ternyata kalah, Romawi kalah. Nabi Muhammad sedih. Untuk menghibur kesedihan Nabi Muhammad, turun Al-Quran, satu surat, namanya surat Romawi. Saya bacakan bunyinya. Alif lam mim hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin fa yawma idzi yafrahul mu'minun. Sekarang Romawi kalah, tapi nanti beberapa tahun, kurang dari 10 tahun, beberapa tahun kurang dari 10 tahun, Romawi akan menang, mengalahkan Persia. Kalau nanti Romawi menang, hendaklah Muhammad dan orang-orang Islam menyambut gembira atas kemenangan Romawi. Fal yafrahil mu'minun, orang Islam harus menyambut gembira, menyambut kemenangan Romawi. Jadi di Al-Quran ada surat Romawi, di Bible nggak ada surat Mekah. Iya kan? Di Quran ada surat Romawi, sampai sekarang masih dibaca oleh orang Islam, semua baca surat itu. Nah, ternyata kemudian Romawi menang. Nah, setelah pindah hijrah ke kota Yathrib, Nabi Muhammad jumpa orang Yahudi. Waktu di Mekah nggak ada orang Yahudi, di Yathrib ada orang Yahudi. Karena Yathrib ini kota yang dibangun oleh seorang bernama Yathrib bin Laut bin Amlik bin Smith bin Nuh. Di situ ada orang Yahudi, 3 suku malah. Mendengar gosip yang menyakitkan bahwa Bunda Maria itu selingkuh dengan Yusuf si tukang kayu, sehingga punya anak Yesus. Itu hasil perselingkuhan, zina antara Bunda Maria dengan Yusuf si tukang kayu. Nabi Muhammad menangis, Pak, dengar gosip itu. Mohon pada Tuhan gimana cara mengkanternya, mohon pada Allah. Nah, turunlah satu surat dalam Al-Quran, surat Bunda Maryam. Isinya antara lain, wadkur fil kitab Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Katakan Muhammad bahwa Maryam itu perempuan suci, jauh dari perbuatan yang keji. Jadi di Quran itu ada surat Bunda Maria, di Bible nggak ada surat Khadijah. Pokoknya Islam menang lah, pokoknya Islam menang. Karena datangnya belakangan. Betul, di Quran ada surat Maryam, satu surat. Ada surat Romawi di Quran itu. Artinya menjelaskan atau membuktikan bagaimana sebenarnya agama sumbernya satu, terutama Yahudi, Kristen, dan Islam. 3 agama ini sumbernya sama, yaitu Tuhan Allah menurunkan kitab sucinya, Taurat, Zabur, Furqan,
the Old Testament, the New Testament dengan Al-Quran, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Lah kok bisa perang bertengkar? Ya kepentingan. Lah kalau Ustadz, Kiai atau Imam Masjid kepentingan terganggu ya marah, bisa ngurangi amplopnya gitu, wah ya marah. Saya pikir pendeta juga sama lah kira-kira itu. Ya kalau mengancam kehidupan, sumber kehidupannya, marah semua, mau Ustadz, mau Kiai, mau pendeta, mau pastor, sama lah. Jadi pada dasarnya Yahudi, Kristen, Islam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Quran malah ada surat namanya surat Bani Israel, menjelaskan bagaimana Israel itu dengan hubungan dengan agama Islam sangat dekat sekali. Nah, ini singkat saja ini karena waktu sudah sore. Kalau rinci 2 tahun saya berdiri di sini. Kalau rinci setelah 13 tahun Muhammad di Mekah gagal, hanya mendapat pengikut 120 orang. Masyarakat Mekah penyembah pagan semua, penyembah berhala pagan, nggak ngerti agama, nggak ngerti apa-apa. Kan disebut dalam bahasa Arab jahiliyah, primitif. Nabi terpaksa pindah ke kota Yathrib tadi, menjumpai masyarakat yang plural. Ada muslim pendatang, bahasa Arabnya muhajirin. Ada muslim pribumi, 2 suku, bahasa Arabnya Ansor. Maka NU punya gerakan pemuda Ansor. Ketika Gus Dur presiden, akhir-akhir digoyang oleh yang menggoyang, itu Ansor Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan berangkat ke Jakarta bela Gus Dur, pasukan berani mati waktu itu. Kemudian demo, pas di Bundaran HI hujan besar, lari semua itu. Masuk kantor NU, dan ditanya oleh Pak Hashim Muzadi, ketuanya waktu itu, katanya berani mati, kok lari semua? Saya berani mati, tapi tidak berani masuk angin. Ya udah nggak apa. Itu Ansor. Jadi penduduk kota Yathrib itu ada muslim pribumi namanya Ansor, penolong. Ada muslim pendatang namanya muhajirin, migran. Ada Yahudi 3 suku pelarian dari Sinai. Musa, Harun, Yosha dikejar Ramses II, membawa Bani Israel 70.000 menyeberang Red Sea. Setelah dipukul dengan tongkatnya jadi jalan tol. Iya. Sampailah ke Sinai, inginnya menuju ke Yerusalem, tapi nggak nyampe, berhenti di Sinai 40 tahun. Nabi Musa meninggal dunia, Nabi Harun meninggal dunia, Nabi Yosha meninggal dunia. Bercerai-berailah Yahudi, kebanyakan ke Eropa, 3 suku ke kota Yathrib, keturunannya jumpa Nabi Muhammad. Sedang gitu ceritanya. Nah, melihat penduduk Yathrib yang plural, maka Nabi segera memutuskan, kalau ingin dengar bahasa Arabnya begini, supaya otentik nih bahasa Arabnya begini. Hadza kitabu Muhammad, ini keputusan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy, muslim migran dari Quraisy. Wal muslimuna min Yathrib, muslim pribumi dari kota Yathrib sini. Wal yahud, dan orang Yahudi non muslim. Wa man tabi'ahum walahiqa bihim wajahada ma'hum, asalkan satu cita-cita, satu tujuan. Kalau bahasa sekarang, satu visi misi. Muslim pendatang, muslim pribumi, Yahudi, asalkan satu tujuan. Innahum ummatun wahidah, sesungguhnya semua adalah umat yang satu. Jadi kita bisa menyimpulkan dari perkataan Nabi Muhammad ini bahwa Muhammad tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam dan tidak pernah mendeklarasikan berdirinya umat Arab. Tidak ada kata-kata negara Islam atau negara Arab. Yang ada ummatan wasaton, umat yang moderat, umat yang Darussalam. Itu nanti di NU Darussalam. Kalau Nabi Muhammad namanya ummatan wasaton, umat yang moderat. Apakah benar? Diuji Nabi Muhammad, benar apa enggak?
Kayak DPR kan banyak keputusan tuh, sampai kertasnya numpuk-numpuk keputusan. Tapi kalau diuji belum tentu benar itu. Tapi bikin keputusan sudah kerja. Bikin keputusan sudah kerja sudah. Soal terlaksana atau enggak itu masalah lain, kerjaan lain. Nabi Muhammad diuji. Suatu ketika ada orang Islam bertengkar di pasar dengan orang Yahudi. Oleh orang Islam dikepret si Yahudi itu, mati. Enggak bermaksud membunuh, ngepret gitu aja, mati. Rupanya pakai akik apalah benar-benar. Itu akik banyak dari Nias ya. Dari Nias banyak sekali batu cincin yang bagus dari Nias. Ada yang gambar harimau, ada yang gambar anjing, saya tahu akik dari Nias itu. Orang Yahudi dikepret mati. Nabi segera mendengar itu marah sekali, mengeluarkan statement yang sangat keras. Terkenal sekali statement ini. Bunyinya begini: man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, berhadapan dengan saya, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, jangan harap selamat masuk surga. Luar biasa itu. Ini Islam memproteksi non muslim luar biasa. Nggak tahu non muslim yang proteksi Islam apa enggak, saya nggak tahu. Dan suatu ketika ada perempuan maling ditangkap oleh Satpol PP lah. Namanya Usama, Satpol PP Usama bin Zaid bin Harithah, bukan bin Laden, bukan. Lapor Nabi Muhammad Rasulullah, ada maling perempuan. Ternyata malingnya itu anaknya tokoh sahabat besar. Bapaknya namanya Utsman bin Maz'un. Jadi gimana? Demi menjaga nama baik keluarga itu, dilepas saja ya. Nabi marah besar dengan mengatakan, wallahi ya Usama, lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usama, seandainya maling itu ternyata Fatimah anak kandungku, bawa sini, saya yang akan motong tangannya. Mudah-mudahan ungkapan ini dipegang oleh Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Bupati-bupati, gubernur-gubernur, wali kota, benar-benar semua pegang ungkapan ini, terutama yang ngaku Islam itu. Nah, Nabi Muhammad setiap khutbah Jumat, yang kedua khutbah ada dua, yang khutbah kedua pasti mengungkapkan begini: Alhamdulillahirabbil alamin wa bina sa'umud dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Apa artinya? Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda warna, beda bahasa, beda budaya, beda suku, beda partai politik, beda pilihan presiden, beda pilihan gubernur. Tidak boleh. Satu yang harus kita anggap musuh: pelanggar hukum, zalim namanya, yang melanggar hukum, pejabat yang korupsi, teroris, pelaku kriminal, pengedar narkoba, bandar judi, ada lagi satu lagi, bandar pijet. Itu harus kita lawan, itu harus kita berantas, itu musuh kita bersama itu. Bandar judi, bandar narkoba ketangkap, ternyata pengurus masjid misalkan, tangkap. Bandar judi ternyata pengurus gereja, tangkap. Bukan karena agama ini, karena perilaku. Wala udwana illa 'alal zalimin. Malah suatu ketika ada orang pakai gamis, pakai jubah, berangkat sholat Jumat. Di tengah jalan digigit anjing. Anjing dipukul, kesakitan, lapor pada Tuhan. Tuhan, saya digigit anjing. Digigit apa? Saya digigit itu. Orang yang pakai jubah mau berangkat salat Jumat itu. Stop. Tanya, kenapa kamu pukul anjing itu? Karena dia gigit gamis saya kotor. Nah, sekarang anjing tanya, kenapa kamu gigit orang itu? Saya pikir kalau orang sudah pakai jubah, pakai sorban, nggak punya marah. Marah juga. Sama, nggak ada beda dengan yang pakai jeans sama kaos, sama beda, apa bedanya itu? Jadi
agama itu bukan pakaian, bukan simbol, bukan masjid besar, bukan gereja mewah, bukan menara yang tinggi, bukan salib emas. Agama adalah ada dalam hati kita masing-masing. Bagus sekalian. Nah, terus ya, ini bukti-bukti sejarah aja yang saya sampaikan. Kalau sejarah itu nggak bisa dibantah, Pak. Kalau sejarah nggak bisa dibantah. Suatu ketika Nabi Muhammad, tapi jangan ditiru ini masa lalu, ini tradisi masa lalu, dapat hadiah dari gubernur Egypt beragama ortodok. Gubernurnya itu namanya Muqawqis. Apa hadiahnya? Kuda besar dan perempuan cantik. Jangan ditiru. Dulu biasa gitu tuh, pemimpin ngirim hadiah perempuan biasa. Dulu ini namanya Maria, cantik. Sebenarnya dua perempuan, satu Maria, dua Shirin. Tapi yang Shirin nggak cantik, dikasihkan pada sahabat Hasan bin Thabit. Yang Maria diambil Nabi Muhammad yang cantik. Yang nggak apa-apa, masa milih yang jelek kan cantik milih. Setelah riba hadiah itu, sahabat Umar, pemimpin sahabat Umar namanya, Umar, nanti Islam akan sampai ke Mesir berkat perjuanganmu. Nanti saya udah mati, nanti kamu nanti bisa menyebarkan Islam sampai ke Mesir. Kalau iya nanti Islam sampai ke Mesir, titip kebesaran, martabat, kehormatan keluarganya Maria jangan kamu ganggu. Itu artinya apa? Ortodok Koptik jangan kamu ganggu, itu artinya. Betul, Pak. Islam datang ke Mesir, Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah. Islam sudah nyampe ke Mesir. Sampai sekarang pusat ortodok Koptik di Alexandria tidak pernah diganggu sampai sekarang. Hanya belakangan sudah 10 tahun 20 tahun sering ada gereja dibom. Belakangan ini, dulu nggak ada, Pak. Sejak Islam masuk ke Mesir sampai kemarin tuh, sampai tahun 2000-an lah, aman sebenarnya. Ini baru setelah kemarin nih, setelah ada teroris lahir, namanya kelompok takfiri, semua orang kafir semua. Maka orang lagi sholat Jumat pun dibom. Kemarin 4 bulan yang lalu 380 orang meninggal. Itu kelompok Islam radikal yang namanya takfiri. Di Indonesia juga ada. Itu limpahan dari Timur Tengah itu. Kalau budaya rongsok dibawa ke sini, ya Allah. Dah. Betul, Pak. Pesan Nabi Muhammad pada Umar, Islam di Mesir tidak pernah mengganggu ortodok Koptik. Ketika maulid Nabi, pausnya itu namanya Senoda, dulu namanya Habib Sa'id, diganti oleh Senoda, menghadiri acara maulid Nabi. Ketika hari Paskah, Grand Sheikh Al-Azhar juga menghadiri acara hari raya Paskah. Biasa itu, bukan barang aneh itu. Saling ziarah, saling menghormati, saling menghadiri acara masing-masing. Itu terjadi di Mesir. Nah, Khalifah Umar berkunjung ke Yerusalem. Waktu itu namanya bukan Yerusalem, namanya kota Elia. Yang memberi nama kota Elia itu Kaisar Hadrianus. Datang ke sana, diterima oleh pembesar Kristen namanya Sophronius. Artinya Epirusnya itu namanya Sophronius. Akhirnya sudah berkenalan, Umar jalan-jalan, ingin lihat gereja, karena di Mekah Madinah nggak ada gereja. Nah, masuk ke gereja, lihat-lihat. Lagi di dalam gereja, datang salat asar, ada azan. Umar keluar, sholat di luar, di halaman, di luar. Kata Sophronius, kenapa nggak mau sholat di dalam? Saya sediakan sajadah lah. Apa jawab Umar? Maaf, saya tidak mau sholat di dalam gereja karena saya khawatir kalau nanti generasi Islam akan datang merebut gereja ente ini, gereja anda ini, alasannya bekas salatnya Umar. Betul, dalam cara ada itu. Maka beliau nggak mau sholat dalam gereja, khawatir nanti orang Islam merebut gereja itu jadi masjid, mengabadikan tempat salatnya Umar nanti. Itu terjadi ketika Umar jadi khalifah. Walhasil kesimpulannya, kalau manusia bahasa insan artinya keharmonisan, maka Islam sebenarnya dari kata salam, shalom, damai, peace, atau
dari kata salamat, selamat, bahasa Arab itu salamatun, selamat, atau dari kata taslim, menyerah total kepada Tuhan. Jadi Islam, salam, salamat, taslim, itu sama, menyerah Tuhan, menyerah total kepada Tuhan. Nah, inilah yang sebenarnya agama yang sebenarnya baik Islam, Kristen maupun agama apapun, yang paling pokok adalah humanity, kemanusiaan. Percuma gereja besar, mewah, tapi kalau kanan kirinya masyarakat yang kumuh, anak-anak kecil telanjang, kelaparan, tidak berpendidikan, tidak sehat, percuma. Begitu pula masjid mewah, dibangun dengan miliaran, tapi kalau masyarakat kanan kirinya kumuh, kemproh, berpendidikan, tidak berpendidikan, kesehatan mundur, percuma masjid besar itu. Oleh karena itu, mari kita sudah punya falsafah kehidupan bersama yang namanya Pancasila. Itu ditetapkan oleh semua tokoh-tokoh paling-paling kita, dari nasionalis Soekarno-Hatta, dari Kristen Laiman Namaramis, dari Islam NU Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur, dan dari Muhammadiyah Kahar Muzakir, dari Syarikat Islam Agus Salim, ada Muhammad Yamin, ada yang unsur Jawa Abi Kusno. Semua sepakat bahwa Indonesia negara kebangsaan. Kalau boleh sedikit tentang sejarah, sedikit. Ini tahun 1915, wilayah Islam sedunia ini dipimpin oleh satu pemimpin namanya Khalifah di Turki Ottoman. Tapi wilayah sudah dijajah semua ini. Maroko, Aljazair, Tunis, Suriah, Libanon dijajah Prancis, Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris, Indonesia, Belanda. Jadi wilayahnya sudah dipretelin semua oleh penjajah. Khalifahnya the sick man of Europe, orang sakit. Ringkas cerita, Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, melihat itu semua, dia punya kearifan, bisa melihat ke depan. Ini nanti sistem khilafah akan bubar. Kalau udah bubar akan berdiri negara nation sendiri-sendiri, kebangsaan. Nanti kalau iya, jangan sampai Indonesia menjadi negara sekuler, menjadi negara yang tidak ada agenda agama, tidak perhatian dengan agama. Jangan sampai negara sekuler, tapi juga bukan negara agama. Maka Hasyim Asy'ari segera mengeluarkan jargon yang terkenal, barangkali Bapak juga bisa ngapalkan gampang. Hubbul waton minal iman. Apa artinya? Nasionalisme bagian dari iman kepada Tuhan. Itu apa? Maksudnya apa? Maksudnya Hasyim Asy'ari maksudnya mengharmoniskan antara agama dan nasionalisme. Betul Pak. Tahun 1924 khilafah di Turki bubar. Jadilah Turki modern, nasionalis. Siapa yang membubarkan khilafah? Mustafa Kamal Ataturk. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Nah, yang penting Turki merdeka. Yang lain-lainnya karep mukono, kira-kira itu bahasa Jawanya lah. Terserah kamu sekalian. Maka lahirlah seorang nasionalis, sosialis, sekuler dari Damaskus bernama Mitchell Aflaq, beragama ortodok dari Suriah. Menggembleng, mengkader pemuda-pemuda Arab. Kalau saya sebut namanya panjang nanti. Abdul Qadir Qasim, Hafid Asad, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Jafar Umeri, bin Bella, Hawar Bumadjan, Habib Bourguiba, semua dikader oleh Mitchell Aflaq. Berdirilah Partai Ba'ath, partai politik Arab pertama, sosialis, nasionalis, sekuler. Nah, masing-masing melawan penjajah. Ringkas saja cerita. Merdeka, Irak merdeka, Suriah merdeka, Mesir merdeka, Aljazair, Libya, Tunis, Sudan merdeka. Jadilah negara ini, sistem negaranya adalah sosialis, sekuler. Nah, di Indonesia beda Pak. Di Indonesia nasionalisme kita orang Islam, nasionalis religius. Karena sudah disuarakan oleh Hasyim Asy'ari sejak sebelum bubarnya khilafah bahwa nasionalisme orang NU terutama nasionalis Islam nasionalis, tidak bisa dipisahkan antara Islam dan nasionalis. Oleh karena itu prinsipnya NU, tujuan dibangunnya NU itu
Prinsipnya adalah tawassut dan tasamuh, moderat dan toleran. Moderat membutuhkan kecerdasan. Orang supaya modern harus cerdas. Kalau nggak cerdas, nggak bisa modern. Pasti ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Tandanya orang goblok itu. Kalau orang moderat, itu yang cerdas. Makanya tawassut atau wasatiyah, moderasi itu harus berpendidikan. Orang NU semua moderat. Kalau yang nggak pinter ya ikut yang pinter lah, gitu aja. Yang kedua, tasamuh, toleran, membutuhkan akhlak yang mulia, moral yang akhlak yang mulia. Kalau nggak berakhlak, ya nggak akan toleran, nggak berbudaya, nggak bermoral. Jadi NU memperjuangkan moderat dan toleran, artinya membangun masyarakat yang cerdas dan bermoral. Itu artinya. Nah, tujuannya apa? Tujuan adalah ingin membangun, perkuat 3 persaudaraan. NU tujuannya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, lintas madhab, lintas aliran. Ukhuwah wataniyah, lintas persaudaraan sebangsa tanah air, lintas agama dan suku. Dan puncaknya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia. Maka bagi NU tidak ada musuh, nggak ada musuh. Jumpa orang Arab, Bapak dari mana Pak? Dari Saudi, orang Islam, saudara saya. Bapak dari mana Pak? Dari Batak, HKBP, saudara saya. Di sebelah saya manusia, maka harus dihormati. Ini saudara ini. Nabi Muhammad pidato paling akhir 84 hari sebelum wafat. 80 hari. Apa? Gini, pidatonya begini. Ayuhan nas, wahai manusia, bukan wahai umat Islam, bukan wahai orang Arab, manusia semuanya. Inna dima'akum haram, nyawa kalian suci. Wa amwalakum haram, properti kalian suci. Wa irdakum haram, dignity kalian semuanya suci. Kahurmati yaumikum hada, wa syarikum hada, wa baladikum hada. Seperti sucinya hari wukuf haji ini, bulan suci Mekah, bulan suci haji, dan kota Mekah. Jadi artinya Nabi Muhammad telah mendeklarasikan human right 15 abad yang lalu. Melihat orang sebelah kita manusia, harus kita hormati. Ada orang minta tolong tabrak mobil, mau minta tolong, tanya dulu, Islam apa Kristen? Islam. NU apa Muhammadiyah? NU. NU-nya Gus Dur apa NU-nya? Boleh mati dulu. NU-nya PKB apa P3? Mati dulu, tanya gitu. Maka membangun persaudaraan kemanusiaan ini yang paling berat sebenarnya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan islahim bainan nas, membangun masyarakat yang saleh, yang solid, yang akur, yang rukun. Makanya tugasnya kiai-kiai di kampung itu Bu, bukan pendeta yang di kota, bukan, di kampung-kampung itu yang paling penting. Itu kalau nasihatin masyarakat yang akur, yang solid, jangan bertengkar, itu tanpa diperintah oleh pemerintah, tanpa diminta oleh, tanpa ada SK, tanpa ada gaji, tanpa ada honor. Kiai-kiai kampung kalau nasihatin yang akur, yang rukun. Kalau ada musibah, apapun angin puting beliung, apa longsor, yang sabar, yang tegar. Itu artinya kiai-kiai kampung kecil itu sedang membangun kepribadian bangsa, membangun jati diri bangsa, bangsa Indonesia yang solid, yang sabar, yang tegar, tidak mengenal putus asa. Mari kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang beradab, yang bermartabat. Maka saya sering katakan, silahkan cari ilmu agama Islam ke Arab. Saya dulu Arab Pak, 13 tahun setengah, pulang bawa anak 4. Gus Dur, Mesir dan Irak sekolahnya. Mustafa Bisri, Mesir. Pak Quraish Shihab, Mesir 15 tahun. Pak Agil Munawar, Menteri Agama, sama itu senior saya tuh, 15 tahun juga. Saya 13 tahun setengah. Yang saya bawa pulang ilmu agama Islam, bukan jenggotnya saya bawa pulang. Begitu pula bapak-bapak yang kuliahnya di Inggris atau Eropa, Australia, pulang bawa ilmu, bawa sains, bawa teknologi. Jangan bawa budaya-budaya barat yang nggak cocok dengan kita di sini. Mentang-mentang kue Eropa, mentang-mentang itu pakainya seenaknya, ciuman di airport, di mall-mall ciuman. Waduh, bukan budaya orang Indonesia itu, bukan. Budaya kita ada budaya malu, nggak sebebas-bebas sebegitu, nggak bergaul bebas, ciuman di tengah-tengah orang banyak, nggak boleh itu. Malu saya lihatnya. Silakan cari ilmu ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, pulang jangan bawa budayanya. Bawa ilmu pengetahuan, teknologi dari Amerika, silakan. Begitu pula yang sekolah di Arab,
bawa ilmu agama. Pak Quraish Shihab ahli tafsir Quran, paling ahli itu. Saya ya jelek-jelek, saya filsafat Islam lah. Saya bawa ilmunya, saya nggak bawa jenggotnya, enggak. Tapi pasti lihat sih berjenggot Pak ya, nggak apa-apa, nggak apa. Oleh karena itu sekali lagi, jadilah Indonesia negara yang bermartabat berbudaya. Saya sering mengatakan merawat NKRI bukan hanya keutuhan geografis, tapi yang penting adalah keutuhan budaya, keutuhan kepribadian dan jati diri bangsa. Mari, Pancasila tidak menggeser agama. Ini banyak orang yang gagal paham, dikira Pancasila menggeser agama. Enggak, silakan sholat 5 waktu di masjid, silakan puasa Ramadan, pergi haji, zakat, silakan orang Islam, tidak diganggu oleh Pancasila. Silakan bapak yang dari Kristen nih bangun gereja, sembahyang di gereja, pergi ke Yerusalem, tidak dikurangi, tidak diganggu oleh dengan prinsip Pancasila. Merupakan kesepakatan bangsa Indonesia melalui Founding Fathers bahwa Pancasila sudah final. Inilah yang saya maksud dengan Islam Nusantara, Islam culture, Islam budaya, Islam yang santun, Islam anti kekerasan. Luar biasa Islam Nusantara ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya saya berbicara di sini. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia. Tuhan selalu merahmati, memberikan kasih sayang kepada seluruh bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia mampu menjaga martabat budayanya, mampu membangun negaranya, tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Biarkan negara yang lain silahkan kacau balau, apalagi di Timur Tengah lah, bom di sana sini meledak. Indonesia mari kita jaga tidak seperti Timur Tengah, mudah-mudahan. Terima kasih.